Nah, bentar. Nah, ini contohnya pengiriman. Misalnya ngirim paket ya. Ini pesan si smartphone, pemilik smartphone ini punya laptop, si pemilik laptop punya toko online. Nah, si pengguna smartphone dia mau membeli barang punyanya si pemilik laptop ini secara online. Nah, barangnya kan otomatis harus diantarkan, dan yang punya smartphone ini juga harus memesan. Nah, gimana cara menginformasikan agar si pengguna smartphone ini menginformasikan kalau dia mau membeli barang dari si pemilik laptop? Data yang ada di smartphone ini harus diantar ke pemilik laptop. Ini yang saya sebut tadi, transportasi pengiriman dari satu pihak ke satu pihak. Adalah yang lainnya satu pihak ke banyak pihak, tapi nanti dibahas belakang saja. Nah, setelah ada metode pengirimannya, setelah ada yang mengirimkan, lalu apa? Syarat yang kelima dalam membuat jaringan ini adalah sesi atau kejadian. Meskipun kita sudah punya metode pengiriman ya, misalnya mengantarkan paket. Kalau punya metode pengantaran paket, sudah punya kendaraannya, apalagi yang harus dilakukan? Ya harus diantarkan. Kalau nggak diantarkan, meskipun punya sepeda, punya truk, punya pesawat, kalau nggak diantarkan juga nggak akan sampai. Jadi kejadian itu seperti ini. Ketika Anda mau menyampaikan sesuatu, kalau Anda nggak mulai ngomong, ya nggak akan terjadi komunikasi. Misalnya sampean seneng arek ya, memendam perasaan. Kalau kalian nggak menyampaikan sesuatu, nggak ngomongkan secara lisan atau nggak menyampaikan secara tulisan, ya dia nggak tahu kalau kamu seneng sama dia, seperti itu. Jadi harus ada kejadiannya, harus terjadi. Kalau tidak terjadi ya tidak akan ada komunikasi. Nah, kejadian ini nanti yang menyebabkan data Anda ini nanti diantarkan. Kalau sesinya nggak dimulai, ya nggak akan terjadi. Awal dari sesi ini biasa disebut sebagai ini start ya. Start boleh juga diistilahkan dengan yang lain, misalnya login atau check in. Nah, ketika ada tanda start, ada tanda login, atau ada tanda check in, ini berarti sesinya ini mulai terjadi. Nah, start, nah dia jalan.
Nah, kalau jalan ini otomatis data Anda, informasi dari Anda akan disampaikan. Nah, ini ketika sudah sampai, apa yang terjadi? Sesinya harus dihentikan. Kalau sesinya nggak dihentikan, ini nanti yang mengantarkan akan bingung. Nggak mungkin sebuah informasi ini nanti diantarkan terus menerus ya. Ketika sudah sampai, ya sudah, biar yang mengantarkan ini nggak bingung harus ngapain lagi. Kalau nggak diakhiri, ini akan terjadi sesi yang berulang. Nah, sesi yang berulang ini berbahaya, bisa menyebabkan kekacauan jaringan. Informasi yang Anda sampaikan ketika sampai dan nggak ditutup, maka informasi Anda bisa bocor ke orang lain, seperti itu. Nah, misalnya Anda nembak orang yang Anda senangi. Nah, ketika Anda menyampaikan informasi lewat comblang, lewat teman Anda menyampaikan ke orang yang akan Anda tembak. Nah, ketika orang yang Anda tembak ini tidak menutup komunikasi, tidak menyampaikan informasi bahwa dia sudah menerima tembakan Anda, ya, maka teman Anda yang menyampaikan informasi ini akan bingung. Ini aslinya nembak wis mari apa enggak? Nah, kalau nembaknya belum selesai, dia akan bingung, bisa memutar informasi ke orang lain, ke pihak lain, ya. Jadi data Anda akan bocor, informasi Anda akan bocor, seperti itu. Nah, itu lapisan kejadian. Jadi ada ketika prosesnya dimulai, ini harus ada proses yang diakhiri agar tidak terjadi perulangan proses. Nah, setelah syarat kejadian, ada syarat apa lagi untuk membuat jaringan? Ini adalah syarat presentasi. Di sini bukan maksudnya presentasi seperti PowerPoint, enggak. Presentasi ini asal katanya dari present atau pemberian. Nah, pemberian ini maksudnya adalah bentuk data atau format data. Ini sudah dibahas di KD yang lalu, format data. Contoh format data apa? Contoh bentuk data apa? Film, video, audio, teks, dan lain-lain. Ya, ada dokumen, bentuk tulisan, kemudian ada suara, kemudian ada video, ada gambar, dan lain-lain. Ini adalah sebuah bentuk present, pemberian. Nah, gak mungkin kalian menyampaikan sesuatu kalau nggak ada bentuk datanya. Maksudnya gimana? Cuma sekedar ngomong nggak ono maksudnya ya. Beda dengan I love you. Nah, kalau I love you jelas. Tapi kalau yang ngantarkan bingung, yang nerima juga mikir kalau kalian ini gendeng. Seperti itu. Jadi harus ada bentuk data yang jelas. Nah, bentuk data ini nanti dikelola oleh lapisan yang
7, namanya lapisan aplikasi. Kalian ngirimkan video melalui aplikasi apa? Dia nerima video melalui aplikasi apa? Kalian ngirimkan tulisan menggunakan aplikasi apa? Dia bisa membaca tulisan Anda menggunakan aplikasi apa? Nah, itu aplikasinya harus sama. Ketika Anda mengirimkan sesuatu pakai WA, dia juga menerimanya juga harus pakai WA. Seperti itu. Jadi ada aplikasi-aplikasi untuk mengelola bentuk datanya. Nah, aplikasi-aplikasi ini bisa berupa aplikasi-aplikasi komputer umum seperti media sosial, atau aplikasi-aplikasi komputer yang lain. Kalau di media sosial kan sudah jelas kan ya, sudah sering kalian pakai, ada Facebook, YouTube, Instagram, dan lain-lain. Kalau aplikasi-aplikasi yang lain contohnya apa? Microsoft Office. Nah, itu salah satu bentuk aplikasi. Kalian ngirimkan dokumen dalam bentuk dalam bentuk format dokumen docx ya. Ini hanya bisa dibuka dan diedit melalui aplikasi Microsoft Word seperti itu. Nah, demikian penjelasan singkat tentang 7 lapisan OSI. Jadi 7 lapisan OSI mulai dari bawah harus ada perangkat, ada sambungannya, ada identitasnya, kemudian ada metode pengirimannya, kemudian bisa dimulai dan diakhiri, kemudian ada data yang jelas, ada informasi yang jelas, dan informasi tersebut itu harus dibuka melalui sebuah aplikasi, dan aplikasinya ini harus sama antara pihak-pihak yang berkomunikasi. Nah, demikian penjelasan singkat dari saya. Akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.